Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan pujian bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya itu dapatlah kita menjadi hamba-hamba yang semakin bersyukur, semakin meningkatkan iman, semakin bertakwa, dan mudah-mudahan Allah ganjar segala amal soleh kita dengan ganjaran sebaik-baiknya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan segala daya dan upaya demi tegaknya kalimatullah. Maka mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dijauhi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan petang menjelang malam hari ini kita akan kaji satu tema tentang tafsir surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Bagi yang membawa mushaf silakan dipersiapkan, dibuka. Kita akan baca satu persatu. Yang tentu saja seperti yang tertulis di judulnya akan berbicara tentang kisah kaum Lut alaihissalam dan juga relevansinya ataupun hubungannya dengan keadaan kita pada masa sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baik kita lanjutkan langsung dengan ayat ke-80 dari surah Al-A'raf yang berisi kisah Nabi Lut alaihissalam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Idz qala liqaumihi, ingatlah tatkala ia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah? Ma sabaqakum biha min ahadin, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari sebelummu, minal alamin, dari dunia ini. Kemudian ayat 81, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka. Bal antum qaumun musrifun. Ya, min dunin nisa, bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Ayat ke-82, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu, dan tidak ada jawaban dari kaumnya itu kecuali mereka mengatakan akhrijuhum, keluarkanlah mereka, min qaryatikum, dari kotamu, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Fa'anjainahu wa ahlahu illa mar'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya atau pengikut-pengikutnya, illa mar'atahu, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yaitu dibinasakan. Wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka hujan. Hujan di sini hujan batu. Fandur kaifa kana akibatul mujrimin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Baik, ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Lut alaihissalam ini termasuk salah satu dari kisah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Setidaknya ini saya kumpulkan dari beberapa lokasi yang saya nukil dari bukunya Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah sejarah. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 80-84 yang sudah kita baca. Kemudian ada surah Hud ayat 69-83, ini lebih lengkap. Kemudian ada Al-Hijr ayat 51-57. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 160-175. An-Naml ayat 54-58. Al-Ankabut ayat 28-35. As-Saffat. Kemudian Adz-Dzariyat, Al-Qamar. Yang ini semua mengisyaratkan bahwa pelajaran dari kaum Nuh ini luar biasa. Ya. Ada disebutkan dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan cukup panjang. Ya. Yang pertama kali tentang apa sebenarnya dosa kaum Lut ini. Yang kita ingat tentu saja adalah mereka bersyahwat lelaki kepada lelaki. Ya. Lalu kemudian disebutkan juga dalam ayat-ayat ini bagaimana kaum Lut itu menjadi kelompok pertama yang melakukan homoseksual itu. Ya. Tapi perlu kita tahu juga bagaimana sebenarnya kemunculan homoseksual atau liwat atau perbuatan kaum Lut ini pertama kali. Saya coba mencari, lalu kemudian disebutkan di beberapa kitab tarikh. Misal kitab At-Tabari atau barangkali kitab Ibnu Katsir dan juga Qasasul Anbiya misalnya, itu disebutkan riwayat-riwayat yang menarik. Ya. Kalau di dalam kitab Qasasul Anbiya, Nikmatullah Al-Jazairi itu menuliskan bahwa pertama kali munculnya homoseksual di kaum Lut itu memang disengaja oleh iblis. Bagaimana kejadiannya? Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya tersebut bahwa kaum Nabi Lut ini sebenarnya kaum yang sangat baik. Mereka sangat tertib. Lalu kemudian mereka juga hubungan antar tetangganya sangat baik. Jadi kalau mereka bekerja, karena mereka punya pekerjaan di luar rumah, karena disebutkan wilayahnya kaum Lut itu ada di tepi pantai di wilayah Syam. Ada yang menyebutkan ada 5 kota di situ, ada yang menyebutkan 2 kota, ada yang menyebutkan 7 kota. Riwayat yang berbeda-beda. Yang paling besar dari kota-kota tersebut disebut sebagai kota Sodom. Ya. Terus kemudian yang kedua, menurut Israiliyat itu disebut kota Gomorrah. Ya. Yang kemudian setiap kali mereka keluar kerja, itu keluar bersama-sama dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Yang kemudian iblis melihat keakraban kota tersebut itu menjadi dendam, menjadi tidak suka, menjadi mangkel. Ya. Akhirnya kemudian iblis ini disebutkan dalam kitab tersebut itu membuat rekayasa. Bagaimana caranya mereka kemudian bisa saling benci atau rusak kota tersebut? Yang dia pikirkan kemudian adalah dia melihat bahwa di kota tersebut banyak kebun-kebun yang kemudian menghasilkan buah-buahan, tetapi setiap kali waktu bekerja, kota ini hanya diisi kaum wanita dan laki-laki, dan anak-anak. Laki-lakinya keluar bekerja semua. Oleh karena itu, iblis merusakkan hasil kebun tersebut. Ya, entah dihancurkan, entah dibuang di jalanan. Yang kemudian setelah berhari-hari, ketika mereka kembali pulang, mereka jumpa hasil pekerjaan mereka rusak. Besoknya berangkat lagi, balik lagi, ada lagi yang rusak. Mereka temukan itu berkali-kali, akhirnya mereka penasaran, ini siapa yang membuat kerusakan tersebut. Akhirnya mereka berusaha menjebak pelakunya. Satu ketika kemudian iblis menyamar menjadi anak muda yang tampan. Ya. Yang belum muncul jenggotnya. Istilah dalam bahasa Arab disebut sebagai amrod. Amrod itu mulus. Nah itu. Yang kemudian dilihat muncul oleh penduduk tidak dikenal. Ini anak dari mana? Orang tuanya di mana? Keluarganya keluarga siapa? Yang kemudian akhirnya mereka mulai curiga, jangan-jangan orang ini, anak ini. Nah itu. Mereka bekerja, balik lagi, ternyata setiap kali ada anak tersebut terjadi kerusakan. Oh berarti dia. Akhirnya mereka kemudian sepakat menangkap
anak muda tersebut, dicari, kamu dari mana? Tidak mau bicara. Orang tuamu di mana? Tidak mau bicara. Sampai akhirnya mereka memutuskan, ini orang tidak dikenal ada di kota kita. Kita putuskan dia dieksekusi. Karena apa? Melakukan kejahatan terus-menerus merugikan seluruh kota. Hukumannya apa? Mati. Nah, itu. Tapi kemudian malam itu mereka berpikir, jangan dieksekusi sekarang. Barangkali nanti ada yang mencari. Kita eksekusi besok saja. Akhirnya malam itu dititipkan kepada salah satu penjaga. Kamu tinggal di sini, di rumah ini. Malam itu, anak muda tersebut, jadi mungkin umur 13-14 tahun begitu ya, itu berteriak, tidak bisa tidur. Ditanya oleh penjaga, kenapa kamu berteriak malam-malam seperti ini? Begini Pak, setiap malam kalau saya mau tidur, itu dipeluk oleh ayah saya. Jadi kalau tidak dipeluk oleh seseorang, dia tidak bisa tidur. Ya sudah, kalau begitu sini, aku peluk. Dipeluk. Nah, ketika dipeluk itulah kemudian dilakukan apa? Digerabak-gerabak istilahnya. Ya, digoyang-goyang. Jadi anak itu yang kemudian menggoyang-goyangkan badannya, mencoba membangkitkan syahwat dari penjaga tersebut. Dan memang bangkit. Sampai akhirnya kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai sodomi itu. Jadi perbuatan sodomi pertama itu diajarkan oleh iblis yang menyamar menjadi anak tersebut. Merasa enak, besok paginya anak tersebut lenyap, hilang. Nah, maka kemudian dicari oleh penjaga tersebut, kemana anak ini? Nah, ketika dia keluar dari rumahnya, dia tanyakan kepada tetangganya, tidak ada yang melihat anak tersebut, lalu kemudian dia ceritakan, tadi malam begini, dia merayu begini. Diceritakan bagaimana hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki itu. Lalu kemudian dicobalah, jadi karena tetangga-tetangganya penasaran, dicobalah juga anak-anak itu satu demi satu, sampai akhirnya kemudian diceritakan menyebar dari satu kota ke kota lain, sehingga seluruh laki-laki di wilayah tersebut kemudian tidak lagi berhasrat kepada istrinya masing-masing. Nah itu. Lalu kemudian iblis belum selesai misinya. Kenapa? Laki-laki sudah rusak, tinggal kaum wanita. Datanglah dia menyamar menjadi kaum wanita, menjadi perempuan, lalu kemudian dia kompori, dia provokasi kaum wanita tersebut. Itu suami-suamimu sudah tidak lagi tertarik dengan kaum wanita. Kamu lihat? Iya, kami lihat. Suami-suami kami lebih suka berkumpul dengan sesamanya atau dengan anak-anak muda. Nah itu. Akhirnya kemudian, ya sudah kalau begitu kalian saling mencukupi perempuan, sampai akhirnya terjadi yang disebut sebagai lesbianisme itu, atau sihak. Nah itulah asal mula rusaknya kaum Lut tadi, sebelum datangnya kaum Lut. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan oleh Imam As-Suyuti di kitab tafsir beliau Ad-Durrul Mansur, ada dua riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait asal mula kemunculan homoseksual di kaum Lut itu. Ringkasnya, iblis melihat kota tersebut menjadi kota yang makmur, lalu kemudian satu ketika terjadi paceklik. Ya. Nah, untuk mengusir paceklik tersebut, iblis menyamar, lalu kemudian menyampaikan, kamu ingin paceklik ini hilang dari kotamu? Iya. Caranya mudah. Kalau ada musafir datang melintasi kotamu, tangkap dia. Lalu bagaimana? Setelah kamu tangkap, kalau kamu ingin mendapatkan makanan di kota ini, atau mendapatkan bantuan, kamu harus melayani salah seorang dari laki-laki kami. Jadi laki-laki lawan laki-laki. Akhirnya setuju, lalu kemudian dikasih 4 dirham, lalu kemudian itu kemudian menjadi tradisi. Setiap kali ada yang lewat, ditangkap, lalu dilakukan tindakan homoseksual tersebut. Nah ini, itulah sebabnya kenapa dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kaum Lut itu, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, itu juga diuber. Ya. Kenapa? Karena 3 malaikat ini menyamar menjadi pemuda yang sangat menawan, yang tidak ada jenggotnya, halus, imut kalau bahasa kita itu. Nah itu, seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kemudian apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah kaum Lut ini? Yang pertama kali tentu saja adalah kerusakan moral yang terjadi di masyarakat itu.
Jadi di sini kemudian para ulama mencoba menjelaskan, mengapa kemudian yang dihancurkan itu tidak hanya para pelaku homoseksual saja, ya kan? Tidak hanya kaum lelakinya saja, kaum wanitanya juga dihancurkan, bahkan anak-anaknya pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan riwayat tentang kehancuran kotanya Nabi Lut itu malam hari ketika 3 malaikat tadi datang, lalu rumah Lut dikepung oleh warganya karena mereka bernafsu terhadap 3 malaikat yang menyamar tadi. Di situ kemudian Nabi Lut diperintah oleh malaikat Jibril, kamu keluar, kamu bawa keluargamu. Jangan melihat ke belakang. Kecuali istrimu itu sudah ditakdirkan akan musnah. Lalu Nabi Lut malam itu keluar sebelum pagi. Sebab Jibril menyampaikan bahwa azabnya itu akan tiba tepat subuh pagi hari. Ketika ayam jantan berkokok. Nah, ketika Nabi Lut keluar dengan keluarganya, istrinya rupanya tinggal di situ. Yang kemudian malaikat Jibril mengangkat kota tersebut menggunakan sayapnya. Diangkat ke atas sampai ke langit pertama, sehingga para penghuni langit, para malaikat yang menjaga langit itu bisa mendengar suara ayam berkokok dari kota tersebut. Setelah itu dibalik. Jadi yang atas dijadikan di bawah, lalu kemudian dijatuhkan sambil dihujani batu. Terbakar semuanya. Lalu kemudian diruntuhkan ke bumi. Istri Nabi Lut itu sudah keluar dari kota tersebut. Yang saat itu kemudian dia melihat kejadian tersebut. Di tangannya ada batu. Batu ini terbang membunuh dia. Disebutkan dalam salah satu riwayat seperti itu. Jadi meskipun tidak ada di dalam kota tersebut, hancur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, memang betul bahwa kaum Nabi Lut ini tidak hanya masalah homoseksual saja, tapi juga masalah lain. Sebab apa? Ada perampokan di situ. Terus kemudian keingkaran mereka kepada nasihat-nasihat Nabi Lut, ya, yang kemudian itu menjadi penyebab terbesar. Sebab apa? Kekufuran, kesombongan, itu yang kemudian akan menghancurkan suatu kaum. Lalu kenapa kemudian kaum wanitanya, anak-anaknya juga dihancurkan oleh Allah? Karena sama-sama ridho. Nah, ini sama-sama ridho. Sehingga kita bisa melihat, kalau ada satu tradisi yang salah, lalu tidak diingatkan oleh yang lain, maka keridoan-keridoan ini mampu mendatangkan suatu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kemudian kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kemudian kalau ada kemaksiatan, kemungkaran di wilayah kita, lalu kita tidak hentikan. Ya barangkali mungkin bila bersendirian kita kesulitan, tapi kita punya jamaah, kita punya ormas, kita punya tatanan-tatanan yang bisa kemudian menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Nah ini yang kita ambil dari pelajaran kaum Nabi Lut itu. Baik, saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, hubungannya dengan tema yang malam ini akan kita bahas, yaitu tentang LGBTIQ dan plus. Nah, ini istilah yang cukup panjang. Ya, beberapa saat sebelum Piala Dunia itu ada beberapa kasus, misalnya di sebuah kafe namanya Cafe Wow. Itu sampai ada beberapa orang laki-laki berpakaian wanita menari-nari. Ya, itu yang kemudian menghebohkan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Lalu kemudian podcastnya salah seorang artis ya terkenal yang kemudian mengundang pasangan homoseksual, yang satu orang Indonesia, yang satu orang Jerman, yang kemudian menuai protes dari netizen. Yang terakhir di Piala Dunia kemarin kita lihat bagaimana tim Jerman ya, yang kemudian menutup mulutnya ketika hendak bertanding itu untuk menunjukkan kalian boleh membungkam kami, tapi kami tetap akan mendukung LGBT ini. Dan kemudian kita tahu kalah mereka lawan Jepang. Ini yang ikut tahu itu. Nah, tapi seberapa besar sebenarnya LGBT yang kemudian kita kenal itu? Terlepas dari makna yang sangat panjang, LGBT kalau di dunia itu diperkirakan oleh WHO setidaknya rata-rata 3% per tiap negara. Ya, setidaknya sekarang sudah ada 22 negara internasional yang mengizinkan perkawinan sesama jenis, laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan, terutama Amerika, Jerman, Swiss, dan beberapa negeri lain.
tapi yang di Asia masih belum. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa hakikat dari LGBTIQ+ ini? Nah, ini singkatan yang panjang. Sebenarnya awalnya cuma LG, lalu kemudian ditambah LGBT. Sekarang ada Q-nya juga. Nah, ini sebenarnya LGBTQ ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan lainnya. Plus ini lainnya. Ya, yang sebenarnya itu singkatannya panjang. Bisa dilihat di bawah situ ada tulisan LGBTQIAA. Nah itu lengkapnya. Lesbian, gay, biseksual, transgender, transseksual, two-spirit, queer, questioning, intersex, aseksual, dan ally. Ini bukan ally anak-anak ally, tidak. Ally ini para pendukung LGBT. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit. Lesbian kita tahu, ini homoseksual yang kemudian wanita suka kepada wanita. Gay, ini sebenarnya umum. Baik laki-laki ketemu laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi lebih banyak kemudian gay diarahkan untuk laki-laki kalau di Indonesia. Kemudian ada biseksual. Biseksual ini laki-laki menikah dengan perempuan, tapi main juga dengan laki-laki. Jadi laki perempuan dikawinin semua. Nah, kemudian ada kelompok transgender. Transgender ini bisa bermakna jiwanya laki-laki terjebak di dalam tubuh perempuan sehingga tampil tomboy, atau sebaliknya dia perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki sehingga kemudian gayanya kemayu. Nah itu. Yang kemudian macam-macam. Ada yang berubah alat kelaminnya atau tidak. Ya, ini saya singkat saja karena terlalu panjang. Kemudian ada transseksual. Ya, transseksual ini berubah-ubah. Kadang jadi laki-laki, kadang jadi perempuan. Menurut dia ini saat saya masih kecil saya laki-laki. Sekarang ketika remaja saya jadi perempuan. Nanti ketika dewasa saya jadi laki-laki lagi. Nah ini bingung dengan gendernya sendiri, dengan identitasnya itu. Kemudian ada orang yang merasa punya dua jiwa, two spirit. Ya, two spirit ini dia merasa laki-laki sekaligus perempuan dalam satu tubuh. Nah itu ada di kelompok-kelompok di Amerika Utara. Di Indonesia apakah ada? Ada. Di Indonesia, di Makassar, itu ada istilah yang namanya bisu. Bisu itu mewakili 5 gender. Ya, ada gender laki-laki, gender perempuan, gender tanpa laki-laki, tanpa perempuan, gender setengah laki-laki, gender setengah perempuan. Digabung jadi satu orang. Laki-laki secara fisik, pakai lipstick, pakai baju seperti laki-laki, tapi ada ornamen perempuan. Jadi kita melihat bisu ini, kalau di wilayah adat Makassar itu seperti dukun, tetapi kemudian mewakili banyak gender tersebut. Nah itu, ya, ini secara budaya. Ya. Kemudian ada juga queer. Ya. Queer ini merasa dirinya bukan heteroseksual, dalam artian dia selalu homoseksual. Nah itu, yang kemudian merasa tidak sesuai dengan jenis kelaminnya sekarang. Kemudian ada questioning. Questioning ini anak-anak muda yang galau, aku ini laki-laki atau perempuan. Nah itu repot. Padahal dia fisiknya sudah jelas, tapi dia tidak mengerti apakah saya ini harus jadi laki-laki atau harus jadi perempuan. Kemudian ada pula intersex. Ya. Kemudian ada aseksual. Aseksual ini orang-orang yang sama sekali tidak tertarik dengan sesamanya. Tidak tertarik kepada laki-laki, tidak juga tertarik kepada perempuan. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri saja. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu ally, yaitu orang yang menganggap diri mereka temannya komunitas LGBTQ+ tersebut. Baik, itu secara umum. Kemudian, bagaimana pandangan Islam tentang LGBTIQ+ ini? Ya, kita bahas satu persatu supaya kita tahu apakah Islam itu punya sikap ataukah dibiarkan begitu saja, kita hanya mengambil pelajaran dari kaum Lut. Ya. Baik, yang pertama dari kata-kata LGBT, tentu saja yang pertama adalah lesbian. Nah, kita bahas tentang lesbian. Dalam syariat Islam, terutama dalam kajian fikih, istilah lesbian itu biasanya dibahas dalam pembahasan tentang sihak namanya. Ya, sihak itu kalau ada wanita dengan wanita lalu melakukan hubungan seksual. Ya, tentu saja hubungan seksualnya tidak ada penetrasi karena apa? Wanita dengan wanita. Ya. Jadi hanya sekedar menggesek-gesekkan saja. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, definisinya yaitu hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan
cara menggesek-gesekkan tadi. Nah ini tentu saja bertingkat. Ada yang sekedar akrab saja, berdua kemana-mana. Itu kan sering kita lihat di sekolah-sekolah, ada anak yang kemudian akrab dengan temannya kemana-mana berdua, tapi tidak sampai kemudian hubungan seksual, hanya sekedar mesra barangkali dan seterusnya, tetapi tidak sampai seperti itu. Nah, dalam syariat Islam, selama tidak sampai terbuka aurat, selama tidak sampai kemudian terjadi hubungan seksual, itu masih tidak ada hukumannya, tetapi sudah diwanti-wanti agar tidak terjadi penyelewengan. Ya. Kita lihat para ulama itu sudah sepakat bahwa perbuatan sihak, ya, yang dilakukan oleh para lesbian di ruangan tertutup ini adalah perbuatan haram. Ya, terutama kenapa? Karena aurat. Baik, kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki lain. Nah, itu. Mandi bersama lalu kemudian telanjang bulat, enggak boleh. Nah, itu. Kenapa? Karena khawatir melihat aurat tadi. Begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Aurat yang mughalladhah istilahnya, aurat yang yang paling keras. Berbeda dengan kalau sekedar melihat rambut, itu pun sebenarnya Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Makanya kemudian kenapa begitu? Sebab ada kasus di masa Rasulullah SAW, kaum wanita misalnya sedang menyisiri rambut wanita yang lain, pulang ke rumahnya, dia ceritakan kepada suaminya, oh si fulanah itu ternyata rambutnya bagus, halus, panjang, saya menyisiri kemarin. Nah, suaminya akhirnya membayangkan rambutnya si fulanah itu begini-begini. Nah ini sebenarnya tidak diperkenankan ya oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana? Kalau kemudian terpaksa melihat aurat seperti itu, misalnya kaum wanita muslimah jadi tukang potong rambut, ya diperbolehkan, tapi jangan ceritakan apa yang kita lihat. Nah itu kepada pasangan kita, kepada suami kita, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah seperti itu. Ada aturannya sampai seperti itu. Apalagi orang kafir. Nah itu. Apalagi laki-laki. Terus kemudian wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Dan jangan seorang laki-laki itu memakai satu selimut dengan laki-laki yang lain. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita yang lain. Ya. Ini juga terlarang. Sebab apa? Dikhawatirkan akan terjadi yang seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul mengatur agar hubungan dengan sesama itu ada batasannya, tidak kemudian bebas mentang-mentang laki-laki lalu dianggap aman, tidak. Dibatasi oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu sering barangkali bapak-bapak di masa tahun 80-an kenal yang namanya turu langgar. Ya, zaman dulu itu kan begitu. Terkadang kemudian anak-anak kalau sudah balik itu tidak diizinkan lagi tidur di rumah, tapi tidur di surau, di langgar, rame-rame. Sorenya ngaji, nanti setelah sholat isya tidur di situ, nanti subuh mereka sholat di situ juga. Nah, di sini kita praktekkan yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Boleh seperti itu, tapi jangan sampai kemudian selimutnya bareng, sarungnya bareng, enggak. Nah, itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengatur hubungan anak-anak itu. Begitu juga kaum lelaki. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kalau kemudian terjadi perbuatan sihak antara wanita dengan wanita ini? Nah, para ulama menyebutkan pendapat dari Imam Malik rahimahullah itu bahwa mereka, para pelakunya itu dicambuk 100 kali karena dianggap seperti zina. Ya, menurut Imam Malik. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihak ini tidak ada hadnya, tidak ada hukumannya, tetapi hanya ditakzir. Takzir itu kalau dalam fikih itu hukuman yang tidak mencapai hukuman 100 kali cambukan. Jadi misalnya terjadi wanita dengan wanita seperti itu dipanggil, dicambuk 100 kali sudah pulang. Diingatkan seperti itu. Ya. Sebab apa? Tidak ada hubungan farjinya, hanya digesek-gesekkan saja. Berbeda dengan perkosaan, berbeda dengan zina. Nah, yang seperti itu hukumannya berbeda. Baik, itu tentang sihak. Nanti saya ceritakan pengalaman saya di Surabaya ini, kejadian seperti itu juga. Ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang gay, ya, liwat atau gay, yang didefinisikan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan
zakar ke dalam dubur laki-laki lain, atau kita sebutnya dengan istilah sodomi itu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Barang siapa yang kalian jumpa dia melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan juga temannya. Temannya yaitu sasarannya. Ya. Jadi fa'il dan maf'ul bih. Artinya kalau ada dua orang lelaki pacaran, bahasa kita itu ya, kita tentu saja merasa asing dengan istilah laki-laki pacaran itu. Tapi kalau kemudian terjadi, bahkan sampai kemudian terjadi liwat ataupun sodomi itu, maka hukumannya seperti ini oleh Rasulullah SAW. Tetapi ini memang salah satu hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Berikutnya, tentang pelaku sodomi atau liwat itu, dalam kitab-kitab fikih itu diringkaskan. Misalnya Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau itu menjelaskan setidaknya ada 4 pendapat ulama. Ya. Yang pertama, kalau terjadi seperti itu maka dia harus dibunuh. Kenapa? Ya karena melakukan perbuatan kaum Lut. Kaum Lut itu satu kota dibunuh. Dibunuhnya bagaimana? Ada yang menyebutkan dilempar dari tempat tinggi. Sebab apa? Itu kotanya Nabi Lut, dilemparkan dari tempat yang tinggi. Kemudian ada yang menyebutkan harus dilempari batu. Ada yang kemudian dibakar dengan api. Dan itu sempat dipraktekkan oleh beberapa khalifah. Misal ketika Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu menaklukkan wilayah Syam, itu beliau menangkap ada 7 orang. Ya. Mengikuti tradisi bangsa Arab jahiliyah di situ yang kemudian menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Lalu oleh Khalid ibnul Walid diutuslah seseorang untuk bertanya fatwa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para sahabat. Ini bagaimana? Hukumannya apa untuk pelaku sodomi seperti ini? Laki-laki menikahi laki-laki. Lalu kemudian ada yang menyatakan dia harus dirajam, dia harus begini. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, aku lihat, aku pandang mereka ini harus dibakar sebagaimana kaum Nabi Lut dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengiyakan, dikirimlah surat, lalu dieksekusi oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, dibakar semua. Nah ini kenapa? Karena bahayanya luar biasa. Nanti saya tunjukkan titik bahayanya tentang homoseksual ini. Kemudian ada yang mengatakan dirajam, ada juga yang menyatakan dihukum seperti pelaku zina. Kalau masih bujang, tidak pernah menikah, dicambuk 100 kali, tapi kalau sudah pernah menikah, dirajam. Ada pula yang berpendapat cukup ditakzir, tidak sampai dibunuh. Kenapa? Karena sodomi itu kan tidak zina. Bukan zina, ya. Dan tidak ada aturan yang dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis itu. Semua rata-rata kemudian melihatnya ini hubungan bukan laki-laki dengan perempuan yang ada aturan hadnya. Nah ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau melihat berbagai macam pendapat ini, yang paling kuat memang itu tadi, dibunuh tadi, ya, dengan cara sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ya tentu saja bagi pemerintah Islam ini yang mengikuti syariat Islam tadi. Baik, saya lanjutkan. Berbicara tentang homoseksual, ya ini supaya kita tahu juga, ada 3 macam sebenarnya homoseksual itu. Ada yang disebut para ahli dengan istilah biogenik, yaitu homoseksual yang karena memang kelainan di otak. Nah ini kita luruskan pun tidak bisa. Sebab apa? Dia tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Dia hanya tertarik kepada sesamanya. Sulit. Ya. Jadi paling kita isolasi saja. Tidak sampai kemudian dipaksa untuk meninggalkan kebiasaannya. Sebab apa? Otaknya sudah. Bawah sadarnya begitu. Ya. Kemudian ada yang disebut psikogenetik. Yaitu homoseksual karena kesalahan pola asuh. Nah ini yang paling banyak. Ya. Kesalahan pola asuh itu bagaimana? Misal, orang tuanya tidak tegas, ini anak laki-laki, sekali-sekali kemudian dikasih rukuh. Itu sering terjadi itu. Ya. Ibu-ibu punya anak, masih di bawah umur 1 tahun, gitu. Lalu kemudian pengen melihat, ini kan laki-laki, kalau dikasih rukuh gimana, cantik atau enggak? Nah itu dicobain gitu. Ini jangan seperti itu. Sebab apa? Khawatir jadi kebiasaan. Nah, dikasih rok misalnya, jangan. Nah itu. Sebab apa? Khawatir jadi kebiasaan. Terus kemudian,
tidak tegas dalam mengarahkan anak-anak. Anak laki-laki dikasih mainan boneka. Ini kan ada juga ya, seperti itu. Ya, supaya apa begitu. Padahal anak-anak laki-laki seringnya apa? Berantem, tarung, bawa pedang, bawa apa begitu. Itu memang instingnya seperti itu. Jadi diarahkan supaya sesuai dengan kodrat laki-lakinya. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang berubah menjadi homoseksual gara-gara pernah mengalami sodomi, ya, atau paling tidak pernah dicium. Nah, ini yang saya perhatikan begitu rupanya. Jadi saya di internet itu menelusuri orang-orang yang kemudian jadi homoseksual. Mereka menceritakan pengalamannya. Salah satunya rupanya saat dia masih SD kelas 5, kelas 6, itu diajak kakak kelasnya SMP, diajak tidur di rumahnya, lalu dicium. Nah itu. Ketika dicium, itu bingung. Anak SD ini bingung. Ini ciuman apa? Ciuman seperti ayah mencium saya, ibu mencium saya, atau ciuman yang lain? Dia tidak paham. Anak SD itu. Nah, ketika tidak paham dalam kondisi kebingungan seperti itu, yang SMP ini melanjutkan. Dicium pipi, dicium ini, dicium, dan seterusnya. Sampai kemudian terjadi sodomi yang pertama kali. Nah, ketika merasa itu enak, ketika nanti anak SD ini naik jadi anak SMP, dia ingin merasakan itu terus. Nah itu. Oleh karena itu, seringkali kalau saya melihat ada anak SMP dekat-dekat dengan anak SD, jangan, kamu main dengan sesamamu, yang besar dengan besar, yang kecil dengan yang kecil. Sebab apa? Bahaya kalau kemudian salah paham itu. Sebab apa? Ini masih polos anak-anak itu. Oleh karena itu nanti dampingi. Kalau ibu bapak punya anak yang masih SD, ketemu dengan teman kakaknya SMP, hati-hati. Nah itu. Ya, supaya kita jaga-jaga saja. Sebab apa? Terjadi muncul seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, pengalaman-pengalaman ini kemudian akan menjadi pemicu terjadinya homoseksual ketika dia sudah beranjak dewasa. Yang terakhir, yaitu homoseksual sosiogenetik. Sosiogenetik ini yang seperti Nabi Lut itu, kaumnya Nabi Lut. Mereka sebenarnya normal, seperti saya sebutkan. Mereka sebenarnya baik. Tapi ketika kemudian seluruh masyarakatnya rusak, akhirnya ikut rusak. Nah itu. Nah ini bahayanya kita tinggal di negeri-negeri kafir. Jadi kalau di Indonesia misalnya kita sholat jamaah dan seterusnya. Begitu pindah ke Jepang, tidak ada orang sholat, lalu kemudian sibuk bekerja, akhirnya kita ikut-ikutan sibuk bekerja, lupa kepada aturan agama itu. Nah, itu bahaya itu. Termasuk kemudian kalau di Indonesia barangkali tinggal di wilayah-wilayah non-muslim. Yang kemudian kita akhirnya terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan non-muslim. Begitu juga tinggal di wilayah yang biasa maksiat. Kalau dulu misalnya di wilayah Kupang itu ada Gang Doli misalnya. Anak-anak yang tinggal di situ, saya tahu sendiri karena saya tinggal di Banyu Urip itu sampai sebelum saya pindah masuk pesantren. Setidaknya 10 tahun saya tahu di situ. Itu anak-anaknya terpengaruh. Gang Doli itu kalau tidak bicara tentang judi, mencuri, ya, mabuk-mabukan, hubungan seksual. Itu anak-anak kecil-kecil SD itu tahu berjudi itu begini caranya, mencuri itu begini caranya. Terpengaruh. Nah ini yang kemudian disebut sosiogenetik. Termasuk maksiat-maksiat yang kemudian memang ada menjadi tradisi satu wilayah. Nah ini berbahaya yang seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya yaitu tentang biseksual. Ya, biseksual ini tadi saya sebutkan laki-laki suka laki-laki sekaligus suka perempuan. Nah ini juga termasuk yang diharamkan sebab apa? Di situ masih memasukkan unsur homoseksual dalam kehidupannya. Artinya apa? Kalau laki-laki suka perempuan, atau perempuan suka laki-laki, ini normal memang. Tapi kalau kemudian ditambah dengan suka sesama jenisnya juga, nah ini lebih luas lagi dari homoseksual, semuanya disukai. Berarti tidak ada kontrol syahwat dalam dirinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di situ. Makanya kemudian ayat-ayat terkait homoseksual, atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi kaum lelaki di antara jenis manusia itu? Kemudian wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa, dan bahwasanya Allah itu menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Tidak ada jenis yang kemudian pria-pria atau wanita-wanita, enggak. Pria dan wanita. Nah itu kodrat, itu sudah sunatullah diciptakan seperti itu. Kemudian perlu juga kita ingat orang iman itu walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Maka kemudian permasalahan besar di sini adalah kembali lagi antara iman dengan yang tidak punya iman. Sebab apa? Saya baca itu buku-buku tentang LGBT itu asli dari tulisan mereka.
Mereka berpendapat bahwasanya kita ini terbelakang. Pendidikan kita terbelakang. Masa urusan seksual itu hanya laki lawan perempuan saja, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kan cinta tidak bisa dipaksa, kata dia. Nah itu alasan mereka begitu. Itu mereka mengkritik kita begitu. Termasuk tokoh-tokoh agama itu normanya sempit sekali, tidak bisa terbuka pikirannya. Kita dituduh seperti itu. Ya. Padahal jauh sebelum tokoh-tokoh agama ini dilahirkan, kaum Nabi Lut sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang tertinggal sebenarnya? Kita atau mereka yang tertinggal itu? Kita yang kemudian berubah menjadi manusia yang beradab, atau manusia yang kemudian mengikutkan hawa nafsunya seperti binatang? Nah itu kan berbeda. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Yang berikutnya yaitu tentang transgender, atau bahasa kita laki-laki yang kemudian berpakaian seperti wanita atau bahkan kemudian merubah jenis kelaminnya. Nah, ada laki-laki yang ingin jadi wanita lalu operasi plastik, ada. Saya jumpa juga itu ada wanita ingin jadi laki-laki. Bagaimana? Apa ada? Ada. Itu saya jumpa di Thailand, ada itu. Jadi mohon maaf, klitorisnya itu ditarik sampai kemudian menjadi penis. Itu ada yang seperti itu, dioperasi perempuan menjadi laki-laki dan ada fisiknya. Bahkan kemarin yang lucu sekali, itu ada transgender, aslinya laki-laki, dia berubah menjadi wanita, lalu kemudian ada perempuan yang dia berubah menjadi laki-laki, kawin. Ruwet betul ini. Itu loh. Kawin, Mbak. Itu. Setelah kawin, hamil. Yang hamil yang mana? Yang asli wanita tadi. Yang asli wanita ini sudah jadi laki-laki tapi hamil gitu kan. Nah itu. Yang perempuan tidak hamil. Sebab apa? Dia yang membuahi suaminya. Jadi, waduh, saya melihat itu sambil tertawa senyum-senyum, ini gimana sih itu? Rusaknya bangsa barat itu sampai seperti itu, dan itu dilegalkan, dianggap sudah menikah, sah. Ya. Baik. Nah, tentang transgender ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 119 janji iblis laknatullah. Ya. Ia menyatakan wala udillannahum wala umanniyannahum. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wala amurannahum, dan aku benar-benar akan menyuruh mereka. Fala yubattikunna adanal an'am, hingga mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum, dan benar-benar aku perintahkan kepada mereka fala yughayyirunna khalqallah, lalu mereka benar-benar akan merubah ciptaan-ciptaan Allah itu. Wa may yattakhidhish syaitana waliya, dan barang siapa yang kemudian menjadikan syaitan sebagai walinya min dunillah, dari selain Allah, faqad khasira khusrana mubina, maka sungguh ia akan rugi serugi-ruginya. Nah, itu janji iblis salah satunya adalah merubah fisik manusia tadi. Maka kemudian operasi plastik itu diharamkan semua oleh para ulama. Bahkan yang kecil, ya. Contoh misalnya merapikan gigi, lalu kemudian menato dan seterusnya. Itu oleh para ulama sejak dulu diharamkan. Sebab apa? Memang ada dalil yang seperti itu. Apalagi yang besar. Nah, itu. Baik, kita lihat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyebutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, la'anallahul washimati wal mustausimat. Allah melaknati orang yang mentatu dan orang yang meminta ditatu. Wal muntamisat, dan orang yang mencukur habis alis. Kemudian wal mutafallijat, dan yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, lil husni. Ya. Al mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas perubahan yang memang untuk kecantikan, untuk nafsu, untuk syahwatnya, maka ini diharamkan sebenarnya, bahkan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Artinya di sini kita bicara tentang masalah iman. Orang-orang yang beriman melihat ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi tahu. Tapi ketika melihat LGBT, asing betul. Ini bagaimana? Kalau mereka kemudian mengaku sebagai muslim atau muslimah, tetapi ikut LGBT, homoseksual dan seterusnya, di mana imannya? Nah itu, problem di situ. Jadi lebih baik mereka kemudian mengaku saya tidak beriman, selesai, gitu kan? Ikut lesbian, ikut homoseksual, beres sudah. Daripada kemudian mengaku muslim, tapi kemudian tidak beriman dengan kitab Allah, tidak beriman dengan Rasulnya. Ya. Baik, kemudian tentang data LGBT di Indonesia.
LGBT di Indonesia itu diperkirakan 3% dari seluruh penduduk Indonesia. Ya. Muhammadiyah tahun 2018 itu memperkirakan sudah 1 juta yang LGBT, homoseksual. Entah tahun 2022 ini. Ya. Kemudian mereka juga punya jaringan, jadi bukan sendiri-sendiri begitu. Mereka ada 2 jaringan besar, ada 119 organisasi LGBT di Indonesia yang didirikan di 28 provinsi. Nah, ini perlu diingat. Ya, ada organisasi besar yang paling awal, namanya Lambda. Lambda itu sekitar tahun 80-an munculnya, tapi tahun 90 kemudian ditutup oleh mereka sendiri, diganti Gaya Nusantara. Gaya Nusantara. Nah itu. Pusatnya di mana? Surabaya. Nah ini, di Surabaya, Gaya Nusantara itu. Ya. Terus kemudian dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 5 provinsi yang paling banyak LGBT-nya, yang pertama Sumatera Barat 18.000 orang, DKI 43.000 orang, Jawa Tengah 218.000 orang, Jawa Timur 300.000 orang, Jawa Barat 302.000 orang. Artinya Jawa Timur itu nomor 2 se-Indonesia untuk LGBT-nya. Nah ini saya ceritakan salah satunya, saya punya teman pedagang di Pasar Pucang. Ya. Satu waktu karena mau reuni, ayo kita ketemu dengan anak-anak santri, alumni pesantren. Kumpul di tempat dia, di lesehan, ngopi malam-malam begitu. Sekitar jam 10 malam ada pasangan 2 orang, naik motor laki-laki. Datang ke lesehan-lesehan tersebut. Gayanya yang satu seperti laki-laki, yang satu perempuan. Terus teman saya celetuk, Ustadz, itu dilihat. Kenapa? Itu yang membonceng, itu bukan laki-laki. Loh, maksudnya apa? Perempuan juga. Jadi perempuan pacaran dengan perempuan, tapi pakai gaya rambut cepak, pasangannya perempuan rambut panjang. Jadi bagaimana? Pernah saya tanya itu. Terus apa jawabannya? Kenapa kemudian dia berpasangan perempuan dengan perempuan? Begini, rupanya dua-duanya itu pernah dikecewakan oleh kaum lelaki. Nah itu, pacaran dengan laki-laki dihianati. Akhirnya mendingan pacaran dengan perempuan saja sudah. Nah itu. Nah ini kita lihat tak jauh dari tempat kita itu. Gitu. Oleh karena itu perlu kemudian kita waspadai lingkungan kita itu. Baik, saya skors dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan kembali. Dari mereka sendiri, para pelaku LGBT ini, itu memang alasannya yang mereka sampaikan cukup banyak. Yang paling sering itu mereka mengatakan, ini sudah kodratnya. Jadi dia laki-laki, tapi merasa jiwa saya jiwa perempuan. Nah itu. Jadi kodratnya, kodrat perempuan. Itu berarti sudah takdir dari Allah, kata mereka begitu. Atau dia perempuan merasa kodratnya laki-laki. Gitu. Tapi sebagaimana yang kita kaji tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Tidak kemudian ada jiwa yang tertukar seperti itu. Maka kemudian lebih cenderung bahwa apa yang dialami mereka itu karena pengaruh eksternal, pengaruh dari luar, kebiasaan sejak kecil dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka juga beralasan bahwa perbuatan yang dilakukan itu kan kasih sayang, laki-laki sayang dengan laki-laki begitu. Ya. Kita sebut laki-laki cinta kepada laki-laki. Naudzubillah min dzalik sebenarnya. Cuma memang mereka nyatakan seperti itu. Berarti kalau kemudian suka dengan sama suka, sayang dengan sama sayang, dan membawa kemaslahatan, maka ini kan berarti budi baik dan budi luhur. Nah itu kata mereka begitu. Nah, padahal negara kita ini, Indonesia ini didirikan oleh sekumpulan para ulama. Gitu. Mereka merumuskan bagaimana kemudian negara ini, republik ini didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, terutama kaum muslimin. Dengan nilai-nilai norma-norma kaum muslimin juga. Oleh karena itu jangan dihancurkan republik ini dengan ide-ide yang menyatakan seperti itu. Bahwa ini kasih sayang dan seterusnya. Melupakan agama, melupakan syariat, melupakan moral ataupun norma-norma yang disepakati oleh masyarakat itu. Ya. Kemudian mereka juga beralasan bahwasanya pengetahuan, psikologi, psikiatri, antropologi, ilmu-ilmu sosial itu menyatakan bahwa ini bukan penyakit, kata mereka begitu.
Ini bukan penyakit, ini hanya sekedar variasi kehidupan saja. Ya. Tetapi kita tahu bahwasanya namanya ilmu pengetahuan, meskipun itu disebut eksakta, itu juga sebenarnya multitafsir. Itu. Artinya apa? Tergantung siapa yang merumuskannya, tergantung siapa yang menelitinya. Lalu bagaimana? Ya Anda manusia, kita ini manusia. Maka aturannya adalah yang menciptakan manusia, bukan aturan kita. Syariat itulah yang mengatur manusia itu. Ya. Oleh karena itu tidak bisa kemudian diarahkan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, sains dan seterusnya. Kemudian ini tadi yang saya sudah sampaikan, mereka menuduh tokoh-tokoh agama, baik dari kaum muslimin atau non-muslim, itu dianggap sebagai pendidikannya terbelakang. Ya. Lalu dianggap seluruh sistem pendidikan nasional ini juga terbelakang. Karena apa? Tidak mengenalkan gender yang berbeda selain laki-laki dan perempuan. Nah itu. Tapi kita tahu ini tentu saja rembesan dari budaya-budaya Barat. Ya, meskipun di Indonesia sebenarnya ada budaya-budaya homoseksual ada. Saya tunjukkan misalnya reok Ponorogo misalnya. Itu kan selalu di atas reoknya itu kan ada perempuan ya, kalau zaman sekarang. Dulu, sebelum tahun 50-an, itu yang naik laki-laki. Istilahnya ada warok dan gemblak. Warok itu yang keker, gemblak ini anak-anak muda yang imut-imut tadi, tapi laki-laki. Yang kemudian ditiduri oleh waroknya untuk kesaktian. Dibayar ke orang tuanya pakai sapi. Itu zaman dulu, sampai kemudian dilarang. Lalu diganti oleh kaum muslimin, oleh ulama Islam, diganti dengan perempuan juga, supaya apa? Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Itu perubahan. Ya. Termasuk juga misalnya di Nias, di wilayah-wilayah Dayak, itu juga ada. Ya. Artinya sejenis homoseksual itu. Ya. Oleh karena itu, dianggap ini sebagai budaya, memang ada di Indonesia. Tapi itu kan kecil sekali. Tidak bisa kemudian kita menafikan agama ini hanya untuk sesuatu yang sangat sedikit tadi. Baik, saya lanjutkan. Pemicunya apa? Yang paling kuat adalah media yang permisif. Kita jumpa ada film-film yang mempromosikan LGBT ini tanpa sadar. Contoh misalnya, film kartun anak-anak dari Malaysia, Upin dan Ipin. Ada tidak tokoh LGBT-nya di situ? Ada, ya kan? Abang Saleh kan itu. Itu kita biarkan anak-anak kita menonton seperti itu supaya apa? Supaya kemudian akhirnya biasa saja dengan tindakan seperti itu. Padahal mestinya loh ini kan tidak boleh, gitu. Ini kan tidak boleh. Laki-laki kok kemayu? Nah itu, laki-laki mestinya tegas, itu. Terus kemudian TV-TV kita menampilkan misalnya acara talk show dan seterusnya, hostnya itu laki-laki berjenggot tapi kemayu, gaya bicaranya seperti gaya bicara waria. Nah itu kita apa kemudian kita katakan, oh ini salah, mesti ini dilaporkan ke bagian pengawas televisi, tapi kan tidak pernah ada seperti itu. Nah ini yang perlu kita sadari. Termasuk juga barangkali mungkin di sekitar kita ada yang kemudian kerja di salon laki-laki lalu kemudian gaya seperti itu, ya ini lalu kemudian ditolerir. Padahal ini adalah penyimpangan yang sebenarnya perlu diluruskan. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada rasa penasaran dan kesempatan. Ya tadi sudah saya ceritakan contohnya. Ya. Kemudian salah pergaulan dan interaksi. Saya pernah punya waktu masih di Banyurip dulu. Ketika saya kanak-kanak punya teman laki-laki itu anaknya suka berkelahi. Ketika saya masuk pesantren, lalu lulus kuliah, lalu lulus lagi, balik lagi saya mengunjungi tanah itu ke Banyurip itu, ketemu anak ini sudah begini. Gitu. Saya tanya, ini anak kerja di mana? Kerja di salon, Pak. Nah itu. Padahal waktu kecil suka berantem. Tapi ketika dewasa kemudian gaya bahasanya gaya bahasa waria. Berarti kan bukan karena dia yang memilih jadi waria, karena pengaruh tempat pekerjanya itu. Oleh karena itu kita perlu hati-hati ini kepada anak-anak kita ini. Baik. Yang terakhir, bagaimana solusinya? Ya, ini yang penting ini. Yang pertama, kita tanamkan iman dan takwa kepada anak-anak. Iman itu kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul-Nya, mengikuti aturannya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak tentang prinsip iman itu. Jangan sekedar hanya kita masukkan ke sekolahan, diserahkan kepada sekolah, tapi kemudian tidak kita tanamkan langsung. Sebab apa? Orang tua itu lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan lingkungannya. Kemudian ajarkan itu maksiat. Nah ini maksiat. Ini tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Ini perempuan tidak boleh dengan perempuan. Nah itu. Dikenalkan. Supaya apa? Supaya tahu ada akibatnya. Supaya tahu bahwasanya ini terlarang yang harus dijauhi. Kemudian
ajak anak-anak untuk mengkaji ketika sudah mulai remaja. Ya, supaya tahu ada kisah tentang kaum Lut, kenapa kemudian mereka dihancurkan dan seterusnya, sehingga nuraninya, jiwanya itu tetap lurus, istiqomah sesuai dengan jalan syariat ini. Kemudian yang keempat, dampingi anak-anak, terutama ketika masih kanak-kanak itu. Terkadang ada tetangganya, anak-anak lain main ke rumah, diajak jalan kemana begitu, main petak umpet, main lari-larian, kejar layangan, lalu kemudian akrab, lalu menginap. Nah, ini hati-hati. Ya, perlu diwaspadai. Ya, kita tidak kemudian mencurigai anak yang lain, tapi setidaknya karena kita berada di masyarakat yang berbeda di masa Rasulullah SAW, bisa saja terjadi yang seperti itu. Maka kita perlu dampingi anak-anak supaya tidak terjerumus. Kemudian perhatikan perubahan anak-anak. Biasanya keker, kok ini tiba-tiba mainannya boneka, mainannya, nah ini perlu diluruskan. Jadi selalu kawal anak-anak kita supaya tetap sesuai dengan kodratnya itu. Baik yang laki-laki agar tetap menjadi laki-laki, yang perempuan tetap menjadi perempuan. Sebab apa? Kalau tidak kita biasakan sejak awal, ini nanti akan jadi masalah besar ketika jadi dewasa itu. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan dari kajian kita ini setidaknya kita punya kesadaran bahwa ancaman dari LGBTIQ itu betul-betul serius, ya. Sebab apa? Ada di lingkungan kita. Begitu ada kesempatan, itu bisa jadi kemudian muncul. Ya, alhamdulillah dari pemerintah itu memang tidak terlalu menanggapi. Terlalu kemudian dari tokoh-tokoh agama yang ada di DPR itu berusaha kemudian menutupi celah hukum supaya pelaku-pelaku LGBTIQ ini bisa dijerat. Sebab selama ini tidak ada hukumnya. Anda melakukan suka sama suka itu tidak dianggap pelanggaran hukum sehingga tidak bisa dilaporkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa kemudian bersama-sama setidaknya melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari racun-racun pemikiran ini supaya kita tetap selamat di dunia ataupun di akhirat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.